Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Ghazali dari kelompok Henry. Pertama-tama saya akan menerangkan langsung materi tentang keelektroan yang dibawakan oleh pemateri Rangga Julfan Hakim dan dibawakan oleh moderator bernama Syahidah Bunda Az-Zahra. Seminar ini diadakan pada tanggal 15 Oktober 2023, pada tepatnya hari Minggu. Berhubung saya tidak berangkat, saya akan menerangkan materi ini melalui video. Oke, baik, kita akan memasuki materi tentang seminar keelektroan 10T. Oke, yang berjudul atau materi ini lebih ke menjuru tentang 10T untuk mengoptimalisasikan energi implementasi dalam pemantauan dan pengendalian energi yang efisien. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam fungsi 10T. Apa fungsi atau kegunaan dari 10T tersebut? Jadi 10T atau kegunaan 10T untuk mengendalikan energi listrik 10T atau Internet of Things. Poin pertama, kita akan masuk ke dalam efisiensi energi sektor. Penjelasan tentang efisiensi energi sektor adalah sebagian bahan utama dan tinjauan untuk transisi menuju energi bersih oleh hampir seluruh negara manfaatnya. Jadi efisiensi energi sektor banyak yang memanfaatkan ke dalam atau mengaplikasikan, sudah banyak yang mengaplikasikan di berbagai negara. Contoh-contohnya adalah pengembangan nasional, penurunan energi CRK, ketahanan energi nasional. Jadi itu adalah 3 fungsi atau 3 keuntungan dengan menggunakan efisiensi energi sektor. Sudah banyak negara yang telah mengaplikasikannya. Poin kedua, understanding industrial landscape. And understanding industrial landscape merupakan proses untuk menghindari segala ancaman-ancaman langkah awal 10T untuk mengendalikannya. Industri international laptop dapat diaplikasikan di setiap sektor industri atau pabrik, atau setiap perusahaan-perusahaan tertentu bisa mengaplikasikan hal ini. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga adalah program manajemen energi. Program manajemen energi merupakan pengukuran dan pemanfaatan, analisis, pelaksanaan, verifikasi. Jadi energi juga butuh dimanajemenkan agar teratur dalam penggunaannya, teratur dan dapat bijak untuk menggunakan energi, karena kita juga harus mengirit atau memanajemen energi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena energi diciptakan awalnya dari bahan-bahan yang ada di alam. Contohnya misalkan dari PLTU, PLTA itu menggunakan alam semua, yang misalkan dari minyak yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator tentu saja menggunakan minyak dari bumi.
Minyak mentah yang diambil dari bumi ditambang lalu diolah menjadi bahan bakar untuk membangkitkan generator listrik atau energi tersebut. Poin keempat adalah komponen manajemen energi. Nah, baik, kita akan juga masuk ke apa itu 10T. Menggambarkan sebuah jaringan antara fisik benda dengan jaringan. Contoh, example of an 10T system. Pertama, 10T DNIS atau unsur interface. Kedua, analysis of business application. 10T DNIS atau type and system, analisis data type action. Keempat, unsur interface. Kelima, gateway Internet of Things, berisi teknologi komunikasi bola bisa untuk mengatasi sinyal low. Oke, kita juga akan masuk ke platform device. Nah, ini dibagi menjadi 8. Baik, kita akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Blink. Yang kedua adalah UBI Dots. Ketiga adalah SAP. Keempat adalah AWS. Kelima adalah Azure. Keenam adalah Oracle. Ketujuh adalah Cisco. Dan kedelapan adalah Teamwork. Nah, poin berikutnya adalah dampak utama 10T pada industri energi. Nah, jadi di sini ada dampak penggunaan 10T juga. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini ada 4 kekurangan 10T yang digunakan pada industri energi. Pertama adalah efisien energi akan lebih tinggi menggunakan 10T efisien. Kedua adalah penghematan biaya. Ketiga adalah peningkatan keadaan sumber daya sistem, pendapatan sumber daya batu. Nah, jadi maaf tadi adalah keuntungan dari dampak keuntungan dari menggunakan sistem 10T pada industri energi. Jadi itu adalah 4 dampak positif lah, bisa dikatakan dampak positif dengan kita menggunakan 10T. Efisien, yang saya akan menekan lagi tentang efisiensi energi akan lebih tinggi menggunakan 10T. Jadi mungkin hasil energi yang diproduksi dengan menggunakan sistem 10T akan jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kedua adalah penghematan biaya. Jadi setiap industri dengan menggunakan sistem 10T akan sangat meminimalisir keluarnya anggaran yang banyak. Nah, ternyata 10T juga membutuhkan biaya yang tidak mahal atau bisa dikatakan lebih murah dari sistem atau sistem-sistem yang lainnya. Yang ketiga adalah peningkatan kendalaan sumber daya sistem. Nah, jadi dengan kita menggunakan 10T, kita akan meningkatkan sumber daya sistem. Jadi akan meningkat, beda dengan kita menggunakan sistem-sistem yang lainnya. Keempat adalah mendapatkan sumber daya baru. Oke, kita akan bisa mendapatkan sumber daya dari 10T ini dengan hal-hal yang baru. Dan poin selanjutnya adalah
Oke, kita akan mengenal tentang sumber daya utama dari negara kita adalah PLN, pembangkit listrik nasional. Ya, dia PLN menggunakan trafo minyak berfungsi kontrol gas PGA, GIS, gas in, inovasi. Nah, jadi PLN adalah sumber daya dari negara kita di world atau dinaungi oleh PLN. Oke. Baik, saya akhiri materi kali ini. Maaf jikalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.